Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama meskipun melalui media Zoom meeting, tidak bertatap muka secara langsung, tapi nggak apa-apa, insya Allah tidak akan mengurangi kekhidmatan kita dalam belajar, dalam hal penulisan, baik itu proposal skripsi maupun penulisan laporan akhir, yaitu skripsinya. Jadi hari ini kita akan belajar terutama penulisan proposal skripsinya. Saya rasa kalau misalnya proposalnya itu sudah clear, apa-apa yang akan kalian lakukan di kegiatan penelitian itu nggak akan banyak masalah. Biasanya kalau dari yang sudah-sudah, itu yang lama itu lebih lama memfikskan proposal skripsinya daripada pelaporan kegiatannya di bab 4 dan juga bab 5. Biasanya cuma kalau bab 4 satu kali 2 revisi selesai itu. Langsung bareng-bareng. Itu kalau bab 4 dan bab 5. Biasanya yang susah itu untuk pertama-tama. Di mana-mana itu kan yang susah memang untuk memulainya gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas mulai dari memulai. Nanti kalau misalnya, ini saya yakin yang sudah masuk di dalam Zoom meeting ini tidak hanya yang belum melakukan sempro, tapi ada juga yang sudah sempro, jadi tinggal penelitian gitu loh. Atau bahkan sudah penelitian sebenarnya, tinggal menuliskan bab 4 dan bab 5. Nanti silakan saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan di tengah-tengah pemaparan materi yang akan saya berikan. Jadi nggak masalah ya. Nanti ketika saya menjelaskan, ada yang tidak dipahami, langsung tanya. Ya nggak apa-apa, langsung menyela nggak apa-apa. Nanti kalian menunggu terlalu lama setelah saya selesai menyelesaikan, tambah lama nanti. Gitu loh. Malah lupa nanti. Jadi nggak apa-apa, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja saat itu juga kalian tanya. Nggak usah menunggu. Gitu ya. Oke, saya mulai dengan share screen dulu. Oke, ini dulu. Oke, mahasiswa bisa lihat layar saya ya? Bisa, Bapak. Nah, baik. Jadi gini, kita berangkat dulu dari judul. Nah, kalau misalnya saya minta salah satu dari kalian menuliskan judulnya, karena ini awal, berarti kita mulai dari yang belum sempro. Jadi masih awal-awal. Coba siapa yang judulnya sudah fix tapi masih belum sempro? Saya, Bapak. Coba apa judulnya? Halo Mbak Fatma? Masih di mute Mbak audionya? Sebentar, Bapak. Analisis pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan langkah-langkah Polya ditinjau dari minat belajar siswa dan gender. Coba dikoreksi ya. Apa yang saya tulis? Mungkin ada yang terlewat variabel-variabelnya. Ada yang mau masuk. Ada yang terlewat? Mbak Fatma, audionya di-on-kan aja terus, nggak apa-apa, nggak usah di-mute. Analisis pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan soal persamaan linear 3 variabel. Oke, menyelesaikan soal persamaan ya. Iya, persamaan linear. 3 variabel. Terus ditinjau dari? Berdasarkan langkah-langkah Polya.
Oke, berdasarkan langkah-langkah Polya. Ditinjau dari minat belajar siswa dan gender. Ditinjau dari minat belajar siswa. Oke, yang pertama, ini sudah ke saya apa belum? Judulnya. Kenapa Bapak? Judulnya ini sudah dikonsultasikan ke saya apa belum? Sampun Bapak. Jadi gini, pertama, kenapa kok saya mau kalian untuk mengkonsultasikan judulnya ke saya agar kalian itu lebih mudah dalam, bentar-bentar kok ada suara ini sih. Sudah nggak ada suaranya. Kenapa kok saya ingin kalian untuk mengkonsultasikan judul kalian ke saya sebelum kalian melakukan penulisan bab 1, bab 2, dan bab 3 agar mempermudah kalian. Satu, dalam mempermudah penulisan. Yang kedua, dalam bisa mempermudah kalian dalam menjawab pertanyaan penguji yang mungkin muncul nanti ketika kalian sidang gitu loh. Jadi pasti pertanyaan penguji itu apa? Posisi atau letak perbedaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Kalau sudah sama, untuk apa diteliti lagi kayak gitu. Itu yang pertama, tentang kenapa kok harus konsultasi judul ke saya. Biasanya kalau ada yang sama di Google, itu saya ubah dikit-dikit, tak suruh ngubah dikit-dikit variabelnya. Ini kebetulan variabelnya dia mau menganalisis, Mbak Dewi ini mau menganalisis pemecahan masalahnya. Soalnya itu yang diberikan adalah SPLTV, kemudian menggunakan langkah-langkah Polya, jadi indikatornya itu indikatornya Polya, kemudian ditinjaunya dari minat belajar siswa dan gender, gitu ya Mbak ya? Enje Bapak. Berarti nanti Mbak Dewi itu perlu yang namanya mengklasifikasikan si subjek. Jadi ada siswa-siswa banyak, itu diklasifikasikan dulu menurut minat belajar siswa dan gender. Nah ini nanti tergantung oleh peneliti nih, mau mengklasifikasikannya itu bagaimana. Apa minat belajar siswa itu dibuat tinggi, sedang, rendah, gendernya dibuat laki-laki perempuan, jadi rumusan masalahnya itu nanti yang pertama, bagaimana pemecahan masalah, entah itu kemampuan atau proses, terserah peneliti, bagaimana pemecahan masalah siswa laki-laki yang memiliki minat belajar tinggi, kayak gitu, dalam menyelesaikan SPLTV berdasarkan langkah-langkah Polya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemecahan masalah siswa laki-laki dengan minat belajar sedang dan seterusnya. Tergantung nanti peneliti. Nah, yang saya mau bahas pertama kali adalah bagaimana cara membuat latar belakang. Ya, latar belakang. Oke. Latar belakang. Nanti ada rumusan masalah. Nah, dalam membuat latar belakang ini, kalian harus menganalisis dulu. Jangan langsung buat paragraf. Kalian harus menentukan dulu. Poin-poin inti yang mau saya jelaskan di latar belakang itu apa. Latar belakang itu kan apa yang melatar belakangi kalian dalam memilih judul itu. Sehingga penelitian itu kalian pilih untuk dilaksanakan studi lapangan. Kayak gitu loh. Nah, misalnya nih, dari analisis pemecahan masalah, bla 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 bla. Saya mau bercerita di latar belakang itu tentang cerita kalian. Ya, cerita disertai dengan fakta. Nah, di situ saya akan memulai misalnya nih, bab tentang pendidikan. Saya mau berbicara terlebih dahulu, Pak. Pendidikan di Indonesia itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian dari pendidikan saya masuk di matematika. Nah, semakin lama semakin mengerucut. Pak, saya langsung mulai dari matematika saja boleh? Boleh, terserah kalian ya. Matematika, sorry kok matematika. Jadi saya berbicara pendidikan itu begini, begini, begini. Matematika itu begini. Nah, tetapi, oke, nanti saya jelaskan bagaimana cara menghubungkannya. Pendidikan matematika, di dalamnya matematika saya menjelaskan tentang berikutnya pemecahan masalah. Kuncinya dalam membuat seperti ini itu harus runtut. Jangan balik-balik gitu loh ya. Habis menjelaskan pendidikan, kemudian matematika, pemecahan masalah, kemudian balik lagi menjelaskan pendidikan. Jangan seperti itu. Buat satu arah.
satu garis, selesai gitu. Pendidikan, matematika, pemecahan masalah, nanti kalian masuk di Polya boleh, atau kalian nggak mau memasukkan Polya di latar belakang juga boleh, tapi saran saya masukkan saja karena ada di judul. Jadi setelah kalian melakukan pendidikan, matematika, pemecahan masalah, baru Polya. Nah, setelah itu, ini agak jauh, minat belajar siswa dan gender. Ya sudah, kalian tuliskan yang terakhir, minat belajar siswa, dan gender. Kemudian gender. Nah, ini alur yang kalian buat. Pertama kalian harus punya alur seperti ini. Baru setelah itu bercerita. Gitu loh. Nah, apa yang nggak ada di sini? Dari judul apa yang nggak ada di sini? SPLTV-nya. SPLTV-nya. LTV-nya. SPLTV. Kenapa saya kasih seperti ini? Nggak langsung saya buat tanda panah. Nanti saya jelaskan. Soalnya di latar belakang itu kalian butuh beberapa hal, nggak hanya cerita tentang data-data, sumber-sumber yang sudah ada dikaji di kajian teori seperti buku, artikel, itu nggak harus, nggak hanya itu tok, gitu loh. Kalian butuh yang namanya studi lapangan. Nah itu makanya di sini SPLTV-nya nggak saya masukkan di alur. Kalian masukkan di alur pun nggak masalah sebenarnya. Kalian masukkan di sini sebagai alur pun nggak masalah, pokoknya paham. Ya, jadi gitu. Itu yang pertama. Nah, dengan demikian semua variabel sudah kita masukkan. Bahkan variabel seperti pendidikan, matematika itu kan nggak ada di sini sebenarnya. Nggak apa-apa, kita masukkan sebagai pengantar. Itu yang pertama. Kemudian kalian mulailah bercerita. Orang bercerita itu punya style masing-masing, nggak masalah. Tapi ingat ya, kalau di karya ilmiah itu hindari kata-kata seperti aku, saya, kita, gitu itu hindari. Nggak boleh ada kata seperti itu. Kalau misalnya diperlukan kata-kata seperti saya atau aku, gunakan kata lain seperti peneliti. Ya, gunakan peneliti. Soalnya ini berbasis penelitian, berarti peneliti. Nggak boleh ada kata aku, saya, kita, kami, nggak boleh. Ya, yang seperti itu nggak boleh. Nah, kemudian kalian cerita dah pendidikan di Indonesia atau apa bla 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 bla. Nah, itu satu paragraf atau dua paragraf terserah kalian. Nah, selanjutnya kan kalian mau bercerita tentang matematika nih. Nah, matematika bla 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 bla. Itu di paragraf berikutnya tentunya. Oke, oh sorry. Oke, paragraf. Oke. Sorry, sorry. Nah, seperti ini. Nah, ini intinya pendidikan bla 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 bla. Kalian bisa menuliskan beberapa paragraf. Nah, kemudian kalian mau menuliskan matematika, kalian mau masuk ke matematika. Kesalahan yang biasa dilakukan kalau baru apa itu namanya baru bimbingan itu biasanya langsung jadi patah gitu kalimatnya, nggak halus. Habis kalian menjelaskan pendidikan, kalian langsung motong menjelaskan tiba-tiba matematika. Kayak gitu. Jadi ada gap antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Saya menjelaskan tentang pendidikan di paragraf pertama, kok tiba-tiba menjelaskan tentang matematika, agak nyambung gitu loh. Nah, untuk itu perlu yang namanya jembatan penghubung. Jembatan penghubung itu diletakkan di mana? Di akhir paragraf sebelumnya, sebelum ganti topik. Di sini kan di paragraf kedua misalnya kita sudah mau ganti topik nih. Atau kalau pendidikan itu dua paragraf ya nggak masalah, berarti di paragraf ketiga itu matematika. Nah, di matematika kita sudah mau ganti topik. Dari topik yang pertama tentang pendidikan ke topik yang berikutnya tentang matematika. Kan gitu. Nah, perlu ada kata atau kalimat penghubung di paragraf sebelumnya, berarti di sini. Nah, yang menghubungkan antara pendidikan dan matematika. Gitu maksud saya. Terserah kalian, kalimatnya itu seperti apa. Penghubung, perlu yang namanya penghubung kalimat antara paragraf 1 dan paragraf kedua.
Apakah salah satu pendidikan yang diterapkan sebagai wajib belajar 9 tahun, bahkan akan terus ada di perguruan tinggi adalah matematika. Misalnya seperti itu. Ya, jadi itu bisa menghubungkan antara pendidikan, yaitu topik pertama, dengan matematika yang ada di topik kedua, topik berikutnya. Jadi seperti itu cara menghubungkan antar paragraf agar nggak kaku. Itu ya. Itu saya sudah kasih contoh barusan. Salah satu pendidikan atau salah satu pembelajaran, salah satu mata kuliah yang diajarkan dalam dunia pendidikan selama 9 tahun wajib belajar, bahkan di perguruan tinggi adalah matematika. Nah, di situ di kalimat berikutnya, di paragraf berikutnya, kalian sudah berbicara tentang matematika. Bla 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 bla, boleh beberapa kalimat terserah kalian. Kemudian kalian mau bahas tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Nah, di dalam pemecahan masalah juga demikian. Nggak mungkin kalian tiba-tiba dari matematika ke pemecahan masalah. Perlu yang namanya kalimat penghubung atau penghubung kalimat. Bisa penghubung kalimatnya di akhir itu kasih salah satu kemampuan yang berperan. Oh, kok saya sebutkan saja ya, saya sampaikan saja soalnya terlalu lama kalau saya harus ketik. Jadi kayak gini contohnya. Salah satu kemampuan yang mempengaruhi keberhasilan dalam memperoleh prestasi dalam matematika atau hasil matematika yang baik yaitu pemecahan masalah. Pak, saya mau menghubungkan matematika, pemecahan masalah, saya nambah variabel yaitu Hodge. Nggak apa-apa, terserah kalian. Ya, boleh. Berarti dari matematika ke Hodge baru ke pemecahan masalah. Pak, saya nggak mau seperti itu langsung. Boleh, terserah kalian. Pokoknya bagaimana apa yang kalian ceritakan itu runtut dan rapi. Salah satu kemampuan yang perlu diperhatikan dalam dunia matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. Kayak gitu itu contoh penghubung kalimatnya. Baru di paragraf ketiga atau di paragraf kesekian kalian membahas tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah ke Polia, kalian bisa jadikan satu paragraf, satu topik boleh. Ya, soalnya masih dalam satu topik tuh. Polia itu kan tentang indikator yang digunakan. Itu boleh seperti itu. Karena masih satu topik. Atau mau dibuat paragraf berbeda boleh. Ada banyak. Nah, ini bla 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 bla. Ini kamu bahas tentang pemecahan masalah. Kalian masukkan teori juga di dalam latar belakang. Jadi yang namanya latar belakang itu boleh memasukkan kajian teori. Jadi dari definisi pemecahan masalah atau apa definisi matematika boleh. Tetapi nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu letaknya di kajian teori nanti. Oke, setelah kalian melakukan pendeskripsian tentang tema pemecahan masalah, perlu ada penghubung kalimat lagi. Kalimat lagi tentang kepolia. Ya sudah, penghubung kalimatnya berupa ada beberapa hal atau ada beberapa metode untuk menganalisis pemecahan masalah siswa. Ada yang namanya metode atau langkah-langkah polia, ada yang namanya metode ideal kayak gitu. Tetapi yang akan diperjelas atau yang akan dibahas pada penelitian ini adalah polia. Karena kayak gitu, harus jelas. Kenapa? Karena bla 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 bla. Nah, baru kamu jelaskan di paragraf berikutnya polia bla 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 bla. Kalian jelaskan dah, kalian bercerita tentang polia. Polia awalnya ada polia itu diambil dari nama penemu langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu George Polya, misalnya seperti itu. Langkah-langkah ini adalah bla 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 bla, kalian cerita dah. Mulai dari identifikasi masalah dan seterusnya. Seperti itu seterusnya sampai latar belakangnya itu selesai kalian tuliskan. Intinya ada penghubung kalimat. Kayak gitu. Nah, kemudian SPLTV. Ini dan seterusnya gitu ya. Kemudian di akhir kalian tuliskan juga apa yang perlu ada selain kajian teori di latar belakang, yaitu kajian pendahuluan. Nah, ini perlu ada nih. Kajian pendahuluan. Tapi kalian nggak usah bilang bahwasanya kajian pendahuluan itu dibuat tema, gitu nggak usah. Kalian boleh menuliskannya jadi kalimat yang rapi itu juga boleh.
Jadi setelah kalian menjelaskan tentang minat belajar siswa, gender, kalian bilang, sebelum melaksanakan penelitian, peneliti telah melakukan kajian pendahuluan pada lapangan, entah di mana, sekolah atau apa, terserah. Kajian pendahuluan yang telah peneliti lakukan di SMA, di MA, bla 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 bla, menunjukkan bahwa gitu ya, guru, misalnya itu ke guru, kalian kajian pendahuluannya, atau siswa, misalkan ke siswa, mengalami permasalahan yang sangat sulit ketika menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Jadi kayak gitu. Kalian di sana memasukkan kajian pendahuluan. Jadi kalian di sana memasukkan, memberitahukan kepada pembaca bahwa kalian telah melakukan kajian pendahuluan, sekaligus memberitahukan kepada pembaca kenapa sih kalian kok memilih SPLTV sebagai materi yang diteliti, kayak gitu. Gitu ya. Nanti di sini juga kalau misalnya penghubung kalimatnya yang dari matematika ke pemecahan masalah itu adalah seperti ini. Salah satu atau beberapa kemampuan yang wajib dimiliki seseorang jika mau berhasil dalam matematika, diantaranya adalah kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematis, berpikir kritis, berpikir kreatif, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya, kalian menjelaskan tentang pemecahan masalah, kalian juga harus jelaskan kenapa sih kalian kok memilih pemecahan masalah itu dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, dan sebagainya. Jadi kalian harus paparkan alasan kalian secara rinci kenapa kok masing-masing variabel itu kalian pilih gitu loh. Gitu ya. Oke, jadi kajian pendahuluan itu meliputi materi yang mau dipakai, bisa masuk di sana. Jadi yang harus ada itu kajian pendahuluan itu harus masuk. Nah, di akhir kalimat, di latar belakang itu harus ada, bukan di akhir, ini ada dua. Yang pertama itu posisi penelitian. Nah, posisi penelitian ini nggak apa-apa agak berbeda sedikit dengan yang ada di atas tentang SPLTV. Kamu cerita nih, penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian milik, misalnya milik Kumala 2019 yang berjudul bla 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 bla, dan penelitian milik Sari 2018 yang berjudul dengan bla 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 bla. Nah, titik itu kemudian kalian lanjutkan kalimat berikutnya masih dalam satu paragraf berbeda dengan penelitian tersebut. Nah, kayak gitu. Kalian telah meletakkan sudah menjelaskan posisi penelitian kalian dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Berbeda dengan penelitian tersebut, pada penelitian ini peneliti bla 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 bla. Tunjukkan perbedaan penelitian kalian secara umum. Gitu. Pak, itu ada di kajian di bab 2. Iya, tapi di bab 2 itu kan spesifik tuh. Antara satu penelitian dengan penelitian kamu bedanya apa? Antara satu penelitian dengan penelitian kamu bedanya apa? Gitu kan? Nah, di sini secara umum aja. Kalian tuliskan 2 judul, sebutkan 2 judul, kemudian 2 judul yang paling mirip tentunya, kemudian kalian akhiri paragraf tersebut dengan kalimat berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada bla 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 bla. Intinya kayak gitu. Dengan begitu, posisi penelitian kalian selesai. Dan terakhir, pentingnya penelitian. Ini paragraf terakhir, pentingnya penelitian. Isinya seperti apa? Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, hindari ya penulisan seperti berdasarkan berdasarkan paparan di atas itu atas yang mana? Biasanya kalau menulis itu kan lembar per lembar. Gitu loh. Jadi gunakan istilah seperti berdasarkan paparan sebelumnya, maka peneliti menganggap penting. Nah, itu perlu itu. Bukan hanya peneliti ingin, tapi peneliti merasa penting untuk bla 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 bla. Soalnya beda antara ingin dan penting. Semakin urgent penelitian kalian dilaksanakan, nilai penelitian kalian semakin tinggi. Kayak gitu. Jadi paragraf terakhir bilang bahwasanya berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa penting untuk meneliti penelitian dengan judul bla 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 yang ini tadi, karena kenapa kok penting? Misalnya nih, karena ketika kita mau meningkatkan
nilai matematika siswa, kita harus tahu terlebih dahulu pemecahan masalahnya. Untuk meningkatkan pemecahan masalahnya, kita perlu menganalisis kesalahan, atau bukan kesalahan, kita perlu menganalisis bagaimana proses pemecahan masalah si siswa. Ketika kita tahu ada proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu yang harus kita benahi. Maka untuk itu penting untuk menganalisis proses pemecahan masalah. Gitu. Atau dengan kata lain, pentingnya penelitian ini kita tahu bahwasanya pemecahan masalah Indonesia itu masih rendah didasarkan pada PISA bla 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 bla. Untuk itu, karena masih rendah, pasti ada masalah tuh di sana. Untuk mengetahui masalah di sana, kita butuh yang namanya analisis proses pemecahan masalah. Kenapa? Karena ketika ada masalah, berarti ada proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, peneliti menganggap bahwasanya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Itu pentingnya penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul analisis pemecahan masalah bla 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 sampai gender. Selesai. Itu latar belakang. Memang yang paling rumit itu latar belakang. Rumusan masalah ya mengikuti penelitian kalian. Rumusan masalah mengikuti, manfaat juga demikian. Definisi operasional. Nah, ini biasanya definisi operasional itu yang operasional sekali gitu ya, yang bisa langsung kalian terapkan. Misalkan gini, jangan membuat definisi yang ada pada teori menjadi definisi operasional. Gitu loh. Misalnya pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu kemampuan yang dilakukan atau yang dimiliki siswa dengan melibatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang muncul di kehidupan sehari-hari. Itu terlalu teoritis sekali. Ini itu sudah ada pada kata operasional, definisi yang bisa dioperasionalkan. Saran saya, seringkali saya bilang, gunakan indikator dalam melakukan atau menjelaskan, mendefinisikan definisi operasional. Misalnya, karena di sini Mbak Umala tadi pakai Polya, jadi langsung aja, pemecahan masalah adalah proses siswa dalam identifikasi masalah, define problem, apalagi kalau Polya itu eksplorasi strategi, melaksanakan strategi, sama evaluasi atau looking back. Itu indikator pemecahan masalah. Jadi kalian buat sendiri definisi dari indikator-indikator yang ada. Jangan disebutkan definisi operasional, pemecahan masalah, titik 2, 1. Jangan seperti itu. Itu enggak berupa definisi. Definisi itu berupa kata-kata yang rapi. Pemecahan masalah merupakan kemampuan keterampilan siswa untuk mengidentifikasi masalah, indikator pertama, mengeksplorasi masalah, melaksanakan strategi, looking back atau mengevaluasi kembali. Titik, selesai. Itu operasional sekali. Kayak gitu ya. Dan definisi operasional ini harus muncul lagi persis di kajian teori. Gitu. Itu tentang definisi operasional. Saya kira sudah untuk bab 1-nya. Kita masuk di bab 2. Di bab 2, ini bab 1. Bab 1. Ini bab 2. Oke. Di bab 2, kalian menjelaskan tentang apa sih yang pertama itu? Perbedaan penelitian apa gitu, perbedaan dan persamaan penelitian. Jadi gini, biasanya kalian itu akan menggunakan kata-kata gini pada tabel itu ya, biasanya kan pakai tabel. Pada penelitian ini di kolom perbedaan, kalau di kolom persamaan saya kira nggak ada masalah, langsung aja kalian bilang di kolom persamaan itu sama-sama membahas tentang pemecahan masalah. Yang ada masalah itu di kolom perbedaan biasanya. Di kolom perbedaan kalian bilang pada penelitian ini membahas tentang materi perbandingan. Sedangkan pada penelitian peneliti, saya menggunakan gitu biasanya sudah menggunakan kata saya itu yang nggak boleh.
kemudian bilang ada pada penelitian ini menggunakan perbandingan. Nah, kata penelitian ini itu penelitian ini yang mana? Ini punya kamu atau ini yang punya orang lain? Gitu. Jadi gunakan istilah yang berbeda. Gunakan istilah penelitian terdahulu untuk menyebutkan penelitian orang, dan gunakan kata penelitian ini untuk menyebutkan penelitian kalian. Gitu. Itu harus konsisten. Gitu ya. Nah, oke, selesai. Masuk ke kajian teori. Nah, di kajian teori ini misalnya kalian membahas tentang pemecahan masalah, kalian kan menguraikan tuh banyak definisi pemecahan masalah, pemecahan masalah, pemecahan masalah. Nah, setelah itu kalian akhiri dengan berdasarkan paparan tersebut, maka definisi pemecahan masalah adalah, nah, adalahnya itu yang kalian gunakan adalah definisi operasional pemecahan masalah yang tadi. Harus sama tuh. Antara kajian teori dengan definisi operasional itu harus sama. Jadi tinggal kopas gitu aja. Ya, itu bab 2. Sekarang bab 3. Di bab 3 itu saya kira nggak ada terlalu banyak masalah yang mau saya sampaikan. Tulis penelitian silakan, bla 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 bla. Cuma sampai saya perlu menekankan pada langkah validasinya. Ada langkah, bukan langkah C sih. Pokoknya ada validasi gitu. Ketika validasi, entah itu penelitian kalian itu pengembangan, entah itu penelitian kalian kuantitatif, entah itu penelitian kualitatif, biasanya butuh validasi instrumen. Ketika kalian validasi instrumen itu ke validator, ke seorang ahli, kayak gitu ya, biasanya kalian akan menggunakan rumus seperti lembar validasi itu kan ada angket itu, ada skala Likert itu. Entah 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Saran saya yang pertama, gunakan skala Likert 1 sampai 4 saja. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya skala Likertnya 1 sampai 5, validator itu akan cenderung milih amat. Yaitu ambil skala yang ada di tengah-tengah, yaitu 3. Makanya saran saya gunakan skala 1, 2, 3, 4. Jadi jelas sekali gitu loh. Nah, kemudian dalam menentukan itu valid atau tidak, kan validator itu kan ngasih centangan-centangan tuh di lembar validasinya. Misalnya kalian mau membuat pedoman wawancara, kalian sudah membuat pedoman wawancara, dikasihkan ke validator, tanya lembar pedoman wawancara yang saya buat itu valid apa tidak? Itu tujuannya. Kalian kasihkan pedoman wawancara, kalian kasihkan juga lembar validasi pedoman wawancara. Dicentangi tuh. Kan ada beberapa pernyataan atau pertanyaan ya, dicentangi tuh. Setelah dicentangi, kalian kan mau menghitung. Biasanya yang sering digunakan oleh kakak tingkat kalian adalah menjumlah skornya itu tadi, ya, kemudian dibagi dengan skor maksimal. Biasanya kayak gitu. Pertanyaan pertama dicentang 3, pertanyaan kedua atau pernyataan kedua dicentang 4. Nah, seperti itu seterusnya sampai pernyataan ke-10. Nah, kemudian dijumlah. Ketika dijumlah, kemudian dibagi dengan skor maksimal. Skor maksimalnya berapa? 40 kan berarti. Karena ada 4 skala, skala tertinggi 4, dan ada 10 pernyataan atau pertanyaan. Berarti 4 kali 10, 40. Sudah dibagi 40 dikalikan 100%. Biasanya pakai tabel. Dikatakan kurang valid kalau misalnya presentase kevalidannya sekian sampai sekian. Cukup valid sekian sampai sekian. Valid sekian sampai sekian, sangat valid sekian sampai sekian. Biasanya seperti itu kakak tingkat kalian. Pakai presentase. Saya tidak menyalahkan, cuma begini. Saran saya, gunakan 2 hal, tetapi bukan presentase sebagai komponen utamanya. Presentase itu bisa kalian gunakan hanya untuk klasifikasi kategori saja. Yang barusan saya jelaskan itu bisa kalian gunakan untuk klasifikasi kategori saja. Tingkat kevalidannya itu bagaimana, itu boleh. Tetapi menentukan dia valid atau tidaknya, jangan berdasarkan itu. Langsung saja berdasarkan pada apa? Berdasarkannya pada centang-centangan itu minimal setiap pernyataan atau setiap pertanyaan, setiap aspek
itu minimal di centang 3. Gitu. Dengan demikian apa? Dengan demikian ketika minimal yang di centang 3, pasti kalau berdasarkan tabel kategori klasifikasi itu ada pada kategori valid atau sangat valid kayak gitu. Tetapi sebaliknya belum tentu ketika ada kategori sangat valid itu semuanya tertentang di atas 3, belum tentu. Sangat mungkin pada aspek pertama sampai ke 9 itu dicentang 4. Dicentang 4 semua. Tapi pernyataan atau aspek ke-10 dicentang 1. Artinya sangat tidak valid. Sangat salah pada komponen ke-10, pada aspek ke-10. Artinya harus kalian revisi sebenarnya. Cuma karena kalian menggunakan klasifikasi kategori setelah dijumlah dibagi 40, hasilnya sangat valid. Dulu. Itu kenapa kok saya sangat menganjurkan kalian untuk menggunakan minimal skor 3. Nah, itu untuk menentukan apa? Terus untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen yang kalian buat. Gitu. Jadi menentukan instrumen kalian itu valid atau tidak valid, itu dari semua validator memberikan nilai minimal 3. Kalau pengkategoriannya nggak masalah pakai tabel. Tapi menentukan valid tidaknya menggunakan minimal skor yang diberikan oleh validator itu 3. Itu saja sih. Itu untuk bab 3, bab 2, dan bab 1 sudah selesai. Saya kira kalau bab 4 dan bab 5 nggak ada masalah. Kalian tinggal melakukan apa-apa saja yang perlu dilaksanakan sesuai dengan metode penelitian yang kalian buat. Di bab 3, kalian jangan bercerita tentang teori loh ya. Misalnya, di jenis penelitian, kalian hanya bilang, jenis penelitian ada 3, yaitu pengembangan kualitatif, kuantitatif. Kalian nggak boleh tetap sampai di sana. Tapi yang namanya, ini metode penelitian, bukan metodologi. Jadi kalian harus bicara yang jelas bahwasanya pada penelitian ini, penelitian atau jenis penelitian yang digunakan adalah apa. Gitu. Jadi sudah menspesifik ke penelitian kalian gitu loh. Jadi triangulasi adalah bla 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 bla, ya nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada metode penelitiannya. Pada penelitian ini, teknik triangulasi yang saya gunakan adalah bla bla bla, kayak gitu. Kayak gitu contohnya. Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan bab 1, bab 2, bab 3, 4 dan 5 juga boleh. Silakan saya berikan kesempatan. Bapak izin bertanya. Baik. Oke, Mbak. Gimana, Mbak? Mbak Dewi? Iya, Bapak. Saya sudah mulai proses mengerjakan bab 1 aja, Bapak. Terus yang di bab 1 itu pada latar belakang saya masukkan indikator. Apa boleh? Apa indikatornya itu dimasukkan pada definisi operasional apa latar belakang, Bapak? Dua-duanya, oke, langsung saya jawab ya. Dua-duanya masuk nggak apa-apa, Mbak. Cuma ketika di definisi operasional itu berupa kata-kata definisi, bukan satu titik apa, 2 titik apa, 3 titik apa, nggak seperti itu. Kalau di latar belakang terserah kamu. Tetapi kalau di definisi operasional berupa kata-kata, berupa definisi. Kayak gitu. Nggak masalah meskipun kamu mau memasukkan indikator polya, kan gitu kan? Indikator polya kan maksud kamu? Nggih. Nggak apa-apa kamu masukkan di paragraf ini. Silakan untuk yang lain. Ada pertanyaan? Kalau membuat kalimat, usahakan SPOK-nya yang jelas ya. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa. Jangan seakan-akan seperti kalimat yang belum selesai. Kalimatnya ngegantung, itu yang biasanya saya kasih tagline. Oke, selanjutnya saya akan masuk, kalau nggak ada pertanyaan nih, saya akan masuk ke hal terakhir yang mau saya jelaskan, yaitu plagiasi. Jadi mulai semester ini,
setiap dosen itu sudah diberikan akun Turnitin. Akun Turnitin itu untuk mengecek kesamaan tulisan kalian dengan tulisan-tulisan yang sudah ada di internet. Kayak gitu. Jadi ketika kalian hanya mengopas, maka Turnitin itu nama alatnya, akan mendeteksi bahwasanya tulisan kalian itu ada yang sama atau tidak dengan tulisan orang lain. Nah, saya kasih contoh. Saya share screen, yang ini dah. Oke. Turnitin. Mana ya? Ada. Ini. Nah, intinya kalau misalnya kalian mau menggunakan Turnitin, nah, sudah bisa. Bisa lihat layar saya? Ada username sama password? Bisa? Bisa, Bang. Bisa, Pak. Jadi setiap dosen itu punya akun Turnitin. Nanti mahasiswa bisa untuk mengupload sendiri makalahnya untuk dicekkan. Kayak gitu. Makanya yang saya share kemarin itu linknya itu kan kalian bisa mengupload sebenarnya file naskah apapun di sana, nanti keluar tuh kesamaannya. Untuk yang sudah saya kirimi, untuk yang sudah ngirim itu akan tahu apa yang saya maksud dengan blok-blok tadi. Ini saya akan memberitahu kepada kalian yang belum pernah mengirim. Passwordnya apa, wes? Nah, jadi seperti ini. Nanti hal yang kalian upload akan masuk ke folder yang saya buat. Nah, folder ini. Folder ini. Oke, folder ini. Jadi kemarin itu yang masuk itu yang ini. Ini ada Mbak Suci, Mbak Usnul, Mbak Wardatus, Mbak Neni, dan seterusnya. Nah, ini nggak akan bisa langsung kalian dapatkan. Nanti saya yang ngirim, saya yang downloadkan. Kayak gitu. Kita ambil contoh lah. Yang kemarin. Nah, ini bisa jadi banyak karena memang banyak yang belum di apa itu tadi namanya parafrase, bisa jadi juga karena daftar pusakanya masih belum ada. Masih belum dihapus maksud saya. Oke. Kita save dulu jadi bentuk PDF.
Nanti kita bisa tahu tuh, apa yang kita tahu, kata-kata mana saja sih atau kalimat mana saja sih yang terpapar plagiasi, yang tercetak sebagai plagiasi. Ah, ini. Oke, saya taruh di dokumen saja. Masih menyimpan agak lama, kapalnya besar. Jadi nanti ada bold kayak gitu, dan yang di bold itu adalah yang harus kalian, nah ini sudah masuk, yang harus kalian parafrase. Bentar. Nah, saya buka filenya dulu. Oke, sudah terbuka. Saya share dulu. Nah, jadi ini. Ganggu sekali. Oke. Jadi ini. Jadi kita bisa tahu, nggak hanya tahu mana yang terpapar plagiasi, tapi kita juga tahu samanya itu dengan yang mana. Oh, berarti Mbak Hunuldana itu sebagian besar itu ngambil dari internet, dari IAIN Purwokerto 11%, dari IAIN Jember 6%, dan seterusnya. Mana saja yang terpapar plagiasi, nah ini banyak sekali ya. Bentar ya, masih loading. Loading. Jadi yang akan kita bahas habis ini adalah bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengurangi plagiasi. Intinya itu. Belum bisa, saya stop share aja dulu. Pak, Ya, boleh tanya, Pak? silakan. Untuk dosen pembimbing ini sebenarnya apa harus topiknya tentang bertanya mengenai penulisan, skripsi dan sidang apa buat sempro juga, atau untuk masalah-masalah kecil dalam penelitian tuh boleh ditanyakan juga, Pak? Misalnya apa, Mas? Apa ya? Kayak mungkin kan dalam penulisan sudah benar, Pak. Nanti pas di lapangan ada yang perlu ditanyakan. Nah, itu untuk sistem tanyanya ini gimana, Pak? Apa harus janjian dulu, Pak? Saya punya masalah ini atau gimana, Pak? Oh, kalau masih seputar tentang penelitian, itu masih dalam ranah dosen pembimbing skripsi, Mas. Penelitian kamu kan dalam rangka skripsi itu. Jadi tetap Iya. masih bisa ditanyakan kepada saya. Masalah tanyanya seperti apa, terserah. Saya biasanya itu ngasih ke teman-teman itu juga, kalau misalnya, apalagi ini kan pandemi, jadi nggak saya wajibkan untuk offline. Nggak saya wajibkan untuk offline. Kalian mau konsultasi lewat WA silahkan, gitu ya. Kalau mau offline juga silahkan, tapi harus janjian dulu.
Soalnya di sini kan PPKM, biaya yang coba PPKM, jadi nggak setiap hari dosen itu harus hadir. Sistemnya tiket kayak gitulah, Mas. Jadi harus kenapa? Nggak kirain harus selesai dulu semuanya tentang penulisannya, baru bisa konsultasi gitu. Enggak. Nanti malah rusak kalau kayak gitu, Mas. Misalkan kalian mengalami masalah, kemudian kalian coba-coba aja menyelesaikan masalah itu, ternyata apa yang kamu lakukan itu salah, kemudian sudah kamu kerjakan selesai di akhir, baru kamu tanyakan ke saya gitu. Oh ternyata salah, masa harus lagi penelitian ulang? Kan kasihan toh. Iya, Pak. Iya. Jadi mending kalau ada masalah, nah ini sudah ada. Kalau ada masalah langsung menghubungi saya. Ini sudah bisa. Bentar, saya share lagi. Nah, ini yang saya tadi katakan, di sini ada blok-blok, bisa dilihat ya. Nah, ini ada blok-blok tercetak pink, apa merah, ini nggak paham. Ada yang tidak tercetak atau ada yang tidak terblok, ada yang tercetak biru, ada yang tercetak biru tapi agak muda, dan seterusnya. Yang tercetak atau yang terblok itu merupakan kata-kata yang terkonfirmasi sebagai plagiasi. Gitu ya. Meskipun kalian mencantumkan sumbernya. Misalnya Sumaryono atau Zuhud misalnya 2019 menyatakan bahwasanya apa ini ya? Apa ini? Penelitian ini bermanfaat bagi atau sebenarnya ada penelitian lain yang menyatakan bahwa penelitiannya itu bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan. Kayak gitu. Jadi kata yang kamu pakai itu sama persis dengan miliknya orang. Apa akibatnya? Maka akan teridentifikasi sebagai plagiasi. Meskipun kamu menuliskan sumbernya, tetap saja terpapar sebagai plagiasi. Meskipun dituliskan sumbernya. Nah, lalu apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus memparafrase tuh yang seperti ini. Makanya ketika ngopi, ketika kopas, jangan hanya sekedar kopas, tapi diubah di parafrase. Bagaimana cara parafrasenya kita juga akan belajar sekarang. Oke, saya butuh dulu. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ngasih contoh, narik dah definisi dari apa gitu pendidikan di HP-nya. Kemudian diucapkan sekarang saya ketikkan, terus saya kasih contoh bagaimana cara memparafrase. Silahkan, ada yang mau nyari contoh? Atau saya dah yang nyari dah, kita cari sama-sama. Google. Misalnya, saya nyari definisi pendidikan, kayak gini. Nah, yang ini. Nah, ini. Nah, yang ini, yang terblok ini saya copy dulu di Word. Sudah saya copy di Word. Ini hasil kopiannya. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi ini misalnya ini katanya Zuhud gitu misalnya ya. Zuhud 2019 menyatakan bahwa secara garis besar seperti ini. Sekalipun ini kamu sudah mengutip di sini, Zuhud 2019 menyatakan bahwa itu tetap ini akan terpapar sebagai plagiasi. Soalnya kenapa? Soalnya ada tulisan yang sama persis di internet dengan tulisan yang kamu tulis di naskah kamu gitu loh. Makanya meskipun kamu mengutip, gunakan parafrase. Nggak masalah meskipun kamu mengutip itu kalimatnya tidak sama persis, asalkan intinya itu benar. Intinya itu sama. Misalnya, caranya memparafrase itu ada beberapa tips, trik. Bisa kalian ubah dari kalimat aktif menjadi pasif. Atau kalau kalimatnya pasif menjadi aktif. Kayak gitu. Contohnya, ayah memakan nasi. Kamu ubah jadi nasi dimakan ayah. Gitu loh. Itu mudahnya.
Nah, ada kalanya ketika kita sudah punya suatu kalimat yang baik, kita nggak mau mengubahnya menjadi aktif ke pasif. Jadi kita perlu apa? Perlu yang namanya mengganti beberapa kata atau banyak kata dengan sinonim yang ada. Meskipun kalian hanya mengganti satu kata gitu misalnya ya, bisa jadi loncat itu. Turnitin itu bisa mengidentifikasi. Ada cuma satu kata yang diganti, loncat dia. Tetapi yang lainnya itu terblok sebagai plagiasi. Misalnya dan kamu ganti serta. Ya sudah, dannya itu diloncati atau tidak terblok. Tetapi yang lain itu terblok. Kayak gitu. Makanya sekalipun kalian sudah mengubah aktif menjadi pasif, pasif menjadi aktif, tapi tetap harus ada beberapa kata yang perlu diubah dari sinonim yang ada. Atau menambahkan kata, itu juga bagus. Saya kasih contoh. Saya baca dulu. Zuhud 2005 menyatakan bahwa secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap tingkah laku atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Oke, Zuhud 2019 menyebutkan definisi. Nah, saya nggak langsung secara bahasa itu enggak. Saya langsung menyebutkan definisi dari. Nah, saya kasih kata sambung di sini. Definisi pendidikan, saya ganti jadi definisi dari pendidikan berdasarkan bahasa. Nah, kayak gini nih udah tak balik-balik kalimatnya nih. Definisi pendidikannya di sini, definisi dari pendidikan, secara bahasanya di depan. Berdasarkan bahasa secaranya hilang. Nggak akan terdeteksi sebagai plagiasi nih. Adalah tak ganti, ini adalah tak ganti menjadi merupakan. Merupakan. Proses tak tambahi, suatu proses. Pengubahan tak ganti, perubahan. Sikap dan tata laku. Sikap dan tata laku tak ganti, tak balik, kemudian tak ganti. Tata laku tak jadikan tingkah laku dan sikap kayak gini, sudah nggak akan terdeteksi sudah. Seseorang atau kelompok, saya ubah jadi kelompok atau individu. Oh, individu dalam usaha mendewasakan, guna mendewasakan manusia, tak ganti insan, melalui pengajaran dan pelatihan tak balik, pelatihan dan dan pengajaran. Selesai sudah. Yang seperti ini, yang seperti ini nggak akan terdeteksi sebagai plagiasi. Saya menerapkan ini di tesis saya dulu, kemudian saya cekkan itu. Saya cekkan tidak satu-satu, tapi semuanya. Mulai bab 1 sampai bab akhir, sampai daftar pustaka pun ikut saya cek plagiasikan. Dan dengan cara ini, plagiasi saya itu cuma 2%. Jadi ampuh sekali cara ini. Cuma ya itu harus konsisten, nggak boleh hanya asal kopas. Dibaca terlebih dahulu kalimatnya, tuliskan lagi dengan kalimat kamu. Intinya begitu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Suara saya sudah habis. Saya, Bapak. Saya, Pak. Iya, silakan. Yang pertama itu terkait definisi operasional itu ya, Bapak, yang dimasukkan di kajian teori. Itu kan kalau langsung dikopas, nanti kan kajian teorinya kan sedikit, Bapak. Apa beberapa definisi-definisi, kemudian di definisi operasionalnya itu dimasukkan juga di kajian teori. Iya, maksud saya seperti itu. Kalau di kajian teori itu kan ada definisi menurut ahli si A, si B, si C kan gitu. Gak apa-apa kamu tuliskan, namanya juga kajian teori. Dari pendapatnya si A, si B, si C itu muncul pendapat peneliti sendiri atau definisi yang digunakan oleh peneliti. Nah, definisi yang digunakan peneliti itu yang harus sama persis dengan definisi operasional. Iya. Yang kedua, Pak, ini terkait penelitian selanjutnya ya, Pak. Kan saya itu memutuskan buat tes kemampuan matematika tingkat tinggi, sedang, rendah. Nah, itu kan saya itu blended learning, offline dan online. Berarti itu
tes kemampuan matematikanya itu secara online dan offline harus nilainya itu sama. Yang tinggi tetap tinggi, yang sedang tetap sedang, yang rendah tetap rendah. Kalau untuk tes kemampuan pemecahan masalahnya, kemampuan pemecahan masalah, tes kemampuan matematika cukup 1 kali aja, Mbak. Setangkap saya gini, Bapak, kan secara blended learning. Gimana kalau misalkan saya tesnya cuma offline gitu, terus secara online gitu, kan itu kan misalkan apa ya, kita nggak tahu kemampuannya itu benar atau jujur atau enggak gitu maksud saya, Bapak. Iya, maksud saya gini, kalau apa yang akan dilakukan itu memang, apalagi penelitian kualitatif, sekali lagi itu kan peneliti menjadi instrumen kunci gitu loh. Mau diapakan penelitian ini jadi hak prerogatif peneliti. Itu. Cuma peneliti harus punya dasar kenapa kok memilih cara seperti itu. Nah, berkenaan dengan apa yang Mbak Husnul Jana rasakan sebagai kendala, saran saya ya gunakan, kalau mau tes, gunakan tes yang offline gitu loh. Soalnya ketika tesnya itu dilaksanakan online, bisa jadi mereka contoh-contohan. Nah, untuk tesnya silakan dilakukan offline. Sedangkan yang blended learning, itu kan sudut pandang blended learning, Mbak Husnul mau mengkaji motivasi belajarnya mereka. Kemandiriannya, Bapak. Kemandirian belajar mereka, baik dari offline maupun online. Itu yang mau dikaji. Kalau kemampuan matematikanya, ya sudah 1 kali aja. Nggak perlu kemampuan matematika dites pakai offline. Kemudian dites lagi pakai online. Nggak perlu sudah. Nah, Bapak. Terus kemudian itu kan berarti saya instrumen penelitiannya kan ditambah dengan tes kemampuan matematika. Nah, itu nanti divalidasi ke panjenengan boleh, Bapak? Boleh. Nah, semuanya yang ada di sini, selain Mbak Husnul Jana juga, kalau kalian membuat suatu instrumen, kemudian butuh validator, nggak boleh ke dosen pembimbing. Harus ke dosen yang lain. Kalau ke dosen pembimbing, ya enak saja saya kasih 4 semua. Masa saya yang bimbing, saya yang nilai? Iya, Bapak. Itu. Jadi harus ke dosen yang lain. Terus ada lagi, Bapak. Itu nanti habis ini terkait itu di parafrase yang sudah ditunitif itu ya, Bapak. Itu kalau sudah di parafrase nanti dicek lagi, ta Bapak? Iya. Oh, oke. Nah, ada lagi, Bapak. Yang ngecek bukan saya, yang ngecek nanti penguji. Oh. Pada di akhir, pas waktu sidang, kamu ketemu bahwasannya plagiasi kamu itu 50%, kemudian nggak bisa membenahi saat itu juga, ya mending mulai saat ini dibenahi, dicek kan seperti itu. Makanya, kenapa Mbak? Kalau sebelum skrip sidang itu dicek dulu. Apa? Diceknya melalui saya, bukan ke penguji nanti. Tapi kalau dicek melalui saya itu sudah lulus, ya di penguji otomatis sudah lulus nanti. Soalnya yang digunakan satu akun gitu, bukan satu akun, satu aplikasi. Aplikasi namanya Turnitin. Oh, iya Bapak. Oke. Ada lagi? Ada barusan, lupa tapi Pak. Oke, sambil nunggu yang lain juga, saya sampaikan juga bahwasanya gini, Turnitin itu agak berbeda dengan Turnitin yang biasanya. Sekarang Turnitin yang untuk mahasiswa itu hanya berupa link dan kalian bisa mengupload sendiri tanpa bisa melihat sendiri hasilnya. Jadi hasilnya bisa terlihat ketika saya ngirim ke kalian, kan gitu. Jadi sepertinya saya butuh 1 orang yang benar-benar apa ya istilahnya, bisa dipercaya lah, bisa dipercaya iya, di rumahnya koneksinya juga enak iya. Untuk apa? Jadi nanti saya minta tolong juga kalau misalkan ada teman kalian yang Turnitin, kan saya juga nggak bisa stay 24 jam. Seenggaknya kalau mahasiswa itu kan bisa lebih banyak waktunya, jadi bisa mengakses Turnitin saya. Jadi nanti Turnitinnya dosen tak kasih
username sama password Turnitin-nya dosen, Turnitin-nya saya. Kemudian dia yang download dan juga ngirim file itu ke mahasiswa yang bersangkutan. Terserah ada siapa nanti. Itu yang mau saya minta tolong ke salah satu mahasiswa. Jadi setiap ada mahasiswa yang mau belajar, silakan masukkan melalui link yang ada di grup. Kemudian nanti hasilnya minta tolong ke salah satu mahasiswa yang pegang akun Turnitin saya. Saya mau, Pak. Ya, nanti dah. Itu silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah 1 jam 15 menit ini. Saya, Bapak. Mbak Wardatus. Ini untuk parafrase ya, Pak. Untuk kayak semisal kayak teorinya analisis kesalahan Newman, itu kan ada 5 poin. Nah, nanti kalau di parafrase, inti dari teori tersebut itu nanti bisa ke itu, Pak, ke ubah. Prinsip dari parafrase itu tidak mengubah inti, tetapi hanya mengubah kata-katanya, Mbak. Kalau mengubah inti itu bukan parafrase namanya, buat ide baru. Gitu. Jadi harus sama ya idenya. Intinya itu harus sama, cuma kata-katanya yang diubah. Oke, itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang ada beberapa kata yang tidak boleh diubah. Tapi saya kira selama itu teori itu masih bisa diubah kok. Kalaupun judul, misalnya apa? Kesalahan Newman itu. Pak Wardatus. Ini, Pak. Mau memahami konsep matematika. Mau screen? Mboten pun. Ya, gimana? Dari yang ini dah Pak, yang dari Permendiknas. Kan ini biasanya nggak boleh diubah kalau dari peraturan undang-undang gitu loh Pak. Nah ini ada yang dari Permendiknas tentang pembelajaran matematika. Itu yang pertama, memahami konsep matematika. Bentar. Permendiknas tentang pembelajaran matematika, gitu ya? Iya. Terus itu ada 5 macam. Yang pertama itu memahami konsep matematika. Ini isi dari Permendiknasnya? Iya Pak, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyatakan tujuan pembelajaran matematika untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam 1. Memahami konsep matematika. Oke, paham saya. Ya, itu kan yang Mbak Wardatus tadi tanyakan ya? Oke. Ini, saya jawab. Gini, makanya kenapa kalian jangan menggunakan kutipan langsung. Kutipan langsung itu biasanya kutipan yang letaknya itu agak menjorok ke kanan. Ya benar, agak menjorok ke kanan. Dan spasinya itu 1. Mepet. Itu biasanya kutipan langsung namanya. Nah, kutipan langsung itu sama persis dengan apa yang kalian kutip, dengan apa yang kalian rujuk. Kalau buku sama persis dengan buku, kalau jurnal sama persis. Artinya kopas. Makanya jangan menggunakan itu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Ya sudah, kata-kata Permendiknas ini ubah jadi kalimat kamu sendiri. Nggak masalah. Soalnya kamu nggak mau menyebutkan bunyinya dari Permendiknas, tapi kamu mau menyampaikan maksud dari Permendiknas. Beda ya, kamu tidak mau memberitahu pembaca tentang bunyinya, tetapi kamu mau memberitahu kepada pembaca tentang maksud dari Permendiknas. Jadi, kata-kata kamu nanti mau menjelaskan apa itu? Pembelajaran matematika. Tujuan apa-apa? Atau manfaat mungkin ya? Manfaat. Tujuan pembelajaran matematika. Tujuan. Oke. Tujuan pembelajaran matematika. Jadi kamu nanti cerita. Misalnya kamu sudah cerita sedikit, hal ini
sebenarnya telah sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika yang telah diungkapkan oleh Permendiknas nomor 22. Di mana kayak gitu? Jangan gunakan di mana, sorry. Ini juga jangan gunakan di mana ya, kalau dalam menulis karya ilmiah. Kecuali memang mau menunjukkan kata tempat. Di mana itu menunjukkan kata tempat, toh. Bukan sesuatu yang lain. Kalau di sini kan di mana tujuan yang dimaksud adalah untuk bla 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 bla. Kalau ini kan bukan menunjukkan nama tempat, jadi jangan gunakan kata di mana. Terserah kamu katanya kata apa, yang penting jangan menggunakan kata di mana. Dan ini boleh Mbak kamu parafrase yang tadinya itu. Misalnya poinnya ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Tujuannya. Kamu boleh di sini, karena kamu hanya mau menyampaikan maksud dari Permendiknas nomor 22, nggak mau menyampaikan bunyinya, gitu loh. Kamu boleh. Di mana tujuan yang dimaksud adalah untuk 3, 1, 5, 4, 5 maksud saya, atau 5, 4, terserah kamu lah. 2. Kayak gini. Dan itu pun setiap kata di 3, di 1, di 4, di 5, di 2, kamu parafrase, cari sinonimnya, tambahi dengan kata hubung, beda sudah. Jadi intinya kamu tidak mau menyampaikan bunyinya, tapi kamu mau menyampaikan maksud dari Permendiknas nomor 22. Gitu Mbak. Gimana Mbak Wardatus? Iya Pak, bisa dimerikati. Ini Pak ada lagi. Suaranya kecil Mbak. Iya Pak, bisa Pak. Udah paham. Ini ada lagi Pak. Yang tadi kan ada penelitian terdahulu nggih? Iya, betul. Dari penelitian terdahulu itu kan bisa menyebutkan dari penelitian terdahulu 1, 2, 3. Nah, itu kalau pas di akhirnya itu menunjukkan perbedaan satu-satu antara penelitian terdahulu, apa bisa disimpulkan secara langsung 5 penelitian terdahulu itu, Pak? Oke, ini di kajian teori atau di latar belakang? Di kajian teori. Oke, di kajian teori awalnya itu kamu membandingkan satu persatu. Artinya penelitiannya si A, kamu bandingkan dengan punya kamu, persamaannya apa, perbedaannya apa. Penelitian si B, kamu bandingkan dengan punya kamu, persamaannya apa, perbedaannya apa. Kayak gitu seterusnya. Dan di akhir kamu boleh menambahkan, dan itu bagus sekali menambahkan bahwasanya penelitian kamu jika dibandingkan dengan kelima penelitian yang sudah kamu bahas, itu apa? Itu malah bagus sekali. Jadi kamu itu perbedaannya itu nggak hanya dari satu-satu, tapi semuanya gitu loh. Nggak apa-apa, itu boleh Mbak. Malah bagus itu. Gitu ya Mbak Wardatus ya? Nggih Pak, nggih paham. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Ada lagi Pak, untuk Silakan. lembar validasi. Ya. Nah, untuk lembar validasi ini, yang tadi kan Bapak bilang kalau skala Likert-nya lebih baik 1 sampai 4. Itu termasuk ke nilai pengamatan atau gimana, Pak? Maksudnya nilai pengamatan? Yang di lembar validasi kan ada aspek yang dinilai, terus ada nilai pengamatan itu, Pak. Yang dicentang-centang. Iya, itu maksud saya skala Likert itu. 1 sampai 4. Berarti keterangannya yang 1 itu tidak baik, kurang baik, cukup baik, sangat baik gitu. Betul. Iya, Pak. Oke, siap. Dan lembar validasi itu kalian nggak harus buat sendiri dari awal. Misalnya temannya itu, kalian punya teman melakukan penelitian, misalnya ini loh ya. Misalnya kalian punya teman melakukan penelitian, sama-sama apa tadi ya? Pemecahan masalah tadi yang saya ambil ya. Sama-sama pemecahan masalah, cuma sudut pandangnya berbeda, materinya berbeda, tetapi kan sama-sama mau menggali proses pemecahan masalah. Nah,
Dari sana kalian boleh menggunakan lembar validasi yang sama persis dengan teman kalian. Kan cuma lembar validasi toh. Kayak gitu. Pak, boleh Pak, saya ngambil dari penelitiannya orang. Boleh. Lembar validasi kalian mau ngambil dari penelitiannya orang? Boleh. Jangankan lembar validasi, instrumen kuncinya kalian mau ngambil punya orang? Boleh. Cuma harus disertai dasar dan harus menuliskan sumber. Kayak gitu. Kalau lembar validasi, saya mulai dari lembar validasi. Kalau lembar validasi, kalian mau ngambil punya orang lain, ya sudah boleh. Mau dimodifikasi juga boleh, gitu ya. Boleh sekali. Toh nanti dari lembar itu, cuma kalian harus menuliskan bahwasanya di bab 3, bahwasanya lembar validasi yang kamu pakai, itu ada lembar validasi yang sudah dimodifikasi dari penelitian si Mega Tugas 3 Sari misalnya. Kayak gitu. Nggak masalah. Kalau instrumen Pak, boleh. Misalnya saya pedoman wawancara, saya mau ambil punyanya si Avita, boleh. Asalkan memang penelitian atau pedoman wawancara yang dimiliki oleh Avita itu memang sesuai dengan penelitian kamu. Kemudian kamu tuliskan sudah bahwasanya instrumen kamu ini diambil atau menggunakan instrumen yang digunakan oleh Avita Permatasari dengan tingkat validasi sekian persen. Selesai. Yang sudah tergolong valid. Selesai sudah. Pak, kalau misalnya ada instrumennya orang, tapi saya modifikasi. Boleh? Boleh. Tetapi harus validasi lagi. Soalnya sudah kamu modifikasi. Berarti ada perubahan. Sedikit banyaknya itu ada perubahan. Maka harus divalidasi lagi. Kayak gitu. Silakan ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk lembar validasi itu apa harus memakai rubrik penelitian? Nah, bagusnya seperti itu. Ini untuk yang lain juga ya. Sebenarnya untuk apa sih validasi itu? Untuk apa sih validator itu? Kan begini. Jangan-jangan kalian mau ke sawah, mau mencangkul, itu menggunakan sabit. Jangan-jangan kalian mau mencangkul di sawah itu menggunakan ballpoint. Jangan-jangan kalian mau menulis tapi menggunakan penggaris. Itulah guna seorang validator untuk mengecek apakah alat yang kalian siapkan untuk menggali data itu sesuai dengan data yang mau kalian gali. Kan gitu. Itu gunanya validator, gunanya uji validasi. Nah, uji validasi atau yang diberikan kepada validator itu biasanya validator itu kan seorang ahli. Nah, misalnya kamu mau memberikan pemecahan masalah, misalnya pedoman wawancara pemecahan masalah, misalnya. Kemudian kamu kasihkan ke validator. Kebetulan validator yang kamu kasihkan nggak cuma satu, tapi 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian ada aspek tuh pernyataan tuh, ada pernyataan di lembar validasinya. Pedoman wawancara, aspek pertama atau pernyataan pertama, semua kata-katanya menggunakan bahasa yang baku. Dalam tanda kurung, mudah dimengerti. Misalnya seperti itu. Skornya 1, 2, 3, 4. Validator pertama, lihat tuh pedoman wawancara kamu. Oke, sudah dilihat. Kemudian mau lihat lembar validasi. Di pertanyaan pertama, menggunakan bahasa yang baku, mudah dimengerti. Kemudian lihat lagi pedoman wawancara. Oh, ternyata ada satu nih. Ada 1 atau 2 pertanyaan di pedoman wawancara yang sangat sulit untuk dimengerti, maksud saya. Nah, oke. Dari 10 pertanyaan, ada 2 yang sulit dimengerti. Kalau tidak ada rubrik pensekoran, maka si validator, si ahli tadi, mikir, ini cuma ada 2. Cuma ada 2 pertanyaan yang sulit dimengerti. Kalau gitu saya kasih 3 aja dah. Itu validator 1. Kemudian ada validator lain. Mikirnya sama. Yang diketahui juga sama. Oh, ini ada 2 pertanyaan dari 10 pertanyaan yang susah dimengerti. Kalau gitu saya kasih skor berapa ya? Kan gitu jadi.
Karena ada 2, saya kasih skor 4 deh. Kayak gitu. Nah, seharusnya yang namanya uji validasi, nilainya itu harus konstan. Atau sehendaknya kita mengurangi kemungkinan adanya penilaian subjektif. Mereka, si ahli A dengan si ahli B itu sama-sama memiliki pemikiran yang sama. Bahwasanya dari 10 pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang susah dimengerti. Tetapi nilainya yang berbeda. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang namanya rubrik penyekoran. Kalau ada namanya rubrik penyekoran lembar validasi, itu enak. Aspek 1, ya, pertanyaan atau pernyataan 1 pada lembar validasi diberikan skor 4 jika semuanya, nah gitu, jika semua pertanyaan itu mudah dimengerti. Diberi skor 3 jika ada 2 sampai 3 pernyataan atau pertanyaan yang susah dimengerti. Diberikan nilai 2 jika ada berapa tadi? 2 sampai 5. 3 sampai 5 atau 4 sampai 5 pertanyaan yang susah dimengerti. Diberikan nilai 1 jika lebih dari 5 pertanyaan yang susah dimengerti. Misalnya seperti itu. Itu gunanya rubrik pensekoran lembar validasi. Bagi kalian yang masih bingung, kalian bisa tanya tuh ke Mbak Mega Tugas Tikasari. Kayaknya sudah itu. Atau ke kakak tingkat kalian, Mbak Endang, itu sepertinya sudah membuat itu. Bisa lihat di sana bagaimana cara membuat rubrik. Itu ya. Makanya nih, mumpung masih ada di dalam satu grup, kakak-kakak tingkatnya itu disimpan nih nomornya. Jadi meskipun mereka nanti lulus, kalian yang angkatan 2018 masih bisa menghubungi mereka. Gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Yes? Oh? Sudah. Oke, sudah. Saya juga sudah habis suaranya. Kalau begitu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, silakan dikerjakan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, sesuai dengan judulnya masing-masing. Saya akhiri pertemuan ini, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.